Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dalam tidurnya adik-adik semalam. Dan saat ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan Mas Anjar dan juga nanti teman-teman sekolah minggu yang lain yang ada di rumah dan juga yang ada di studio ini. Nah, di sini Mas Anjar akan mendampingi adik-adik selama beberapa menit ke depan. Kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Nah, siapa di sini di antara adik-adik yang merasa diberkati? Angkat tangan. Ya, Mas Anjar berharap kita semua dalam sukacita, kita diberkati Tuhan, kita selalu semangat dalam menghadapi situasi yang tidak kondisif seperti ini. Nah, di sini Mas Anjar masih pakai masker karena kita masih harus tetap menjaga kesehatan, kita harus menjaga jarak dengan satu dengan yang lain, dan juga jangan lupa cuci tangan. Selalu jaga pola makan kita supaya kita tetap sehat. Oke, ya, seperti biasa kita mau mengangkat satu pujian di awal pertemuan kita ini. Dengan mengangkat satu pujian, kita angkat lagu Aku Diberkati. Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, adik-adik, kita sudah mengangkat satu pujian, Aku Diberkati. Nah, Tuhan itu sudah memberkati kita sepanjang sampai hari ini dengan kita diberi kesehatan, dan patutlah kita untuk mengucap syukur. Nah, ucapan syukur kita itu bisa kita ungkapkan dengan kita berdoa. Kita bisa ungkapkan itu dengan kita berbagi kepada sesama. Nah, seperti pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur atas berkat Tuhan dengan kita mau berdoa, membawa doa kita kepada Tuhan. Mari Mas Anjar pimpin dalam doa. Mas Anjar buka maskernya dulu ya. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami Engkau bangunkan untuk kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati sekolah minggu hari ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau belajar mendengarkan firman-Mu juga ya Bapa. Kiranya apa yang nanti kami terima boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Mas Anjar mohon izin untuk lepas maskernya ya, karena di sini memang jaraknya cukup jauh dengan teman-teman yang bertugas, untuk kameramen, untuk teman-teman yang ngambil gambar. Jadi Mas Anjar mohon izin untuk lepas masker supaya lebih jelas ya. Kita mau angkat satu pujian lagi. Siapa yang tahu lagunya Kasihnya Seperti Sungai? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Ya, kasihnya seperti sungai. Jadi seperti kasih Yesus yang selalu mengalir setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mau mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Allah memelihara kehidupan kita. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini ya. Mari. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Mas Toto. Ya, siapa yang nggak kenal Mas Toto? Ya, Mas Toto yang biasa mengajar di kelas besar. Ya, sudah lama sekali ya kita tidak berkumpul, kita tidak dibagi kelas. Nah, kali ini kelas akan jadi satu, kelas kecil, kelas madya, kelas besar jadi satu di sini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Mas Toto. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk adik-adik silahkan dipersiapkan Alkitabnya ya. Dipersiapkan Alkitabnya. Juga yang tidak kalah penting adalah kita mempersiapkan hati kita ya. Kita mempersiapkan hati kita, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dengan kita mau mengangkat pujian, mengasihi lebih sungguh. Yuk, mari kita nyanyikan bersama-sama. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi,
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, tema kita hari ini adalah berbalik dari jahat menjadi baik. Dan untuk firman Tuhan diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Marilah sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu adik-adik. Minta tolong sama mama dan papa atau bapak dan ibu untuk mencari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Yuk mari kita coba untuk membaca, namun terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita berdoa menghadap Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu lewat sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Bapa berikan kepada kami semua hikmat dan pengertian, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal hingga akhir sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita baca bersama dengan Bapak Ibu juga atau Papa Mama dari Yunus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik, kisah ini adalah kisah yang dulu diawali ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan. Adik-adik tentu masih ingat. Dan ini adalah sebuah tugas dari Tuhan Allah kepada Yunus, untuk Yunus menyampaikan kepada penduduk di Niniwe bahwa Tuhan tidak suka dengan perbuatan para penduduk di sana. Nah, adik-adik, ada sebuah tayangan animasi yang menggambarkan suasana kota Niniwe, karena tadi dikatakan Niniwe adalah kota yang besar pada waktu itu, dan tentunya penduduknya juga sangat banyak, sangat padat. Dan kita bisa melihat zaman sekarang banyak kota yang juga seperti itu, kota yang besar seperti Niniwe ini. Nah, adik-adik, kita saksikan dulu tayangan animasi ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh
apa yang disampaikan oleh Yunus kepada penduduk Niniwe, sehingga kemudian penduduk Niniwe ini bisa berbalik dari sebelumnya saling membenci, saling suka bergosip, saling suka bermusuhan, kemudian menjadi baik. Kita saksikan dulu. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Ya, adik-adik, tadi sudah adik-adik saksikan ya semuanya bahwa Yunus diutus oleh Tuhan masuk ke kota Niniwe, dan dari animasi tadi kita bisa lihat beberapa lama Yunus berjalan, karena tadi digambarkan memang kota Niniwe adalah kota yang sangat luas, yang besar, dengan penduduk yang lumayan banyak. Nah, kalau kita melihat pada zaman sekarang, hampir sama dengan apa yang ada di kota Niniwe, percampuran budaya, terus ada yang datang dari mana-mana, masuk ke kota, terus terjadi komunikasi, terus segala macam hal terjadi di situ. Baik itu hal yang baik maupun yang tidak baik atau yang jahat. Nah, dari kedua hal ini yang paling dibenci oleh Tuhan adalah penduduk Niniwe itu dulu adalah penduduk yang taat beribadah. Mereka suka membaca kitab Taurat, mereka melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, tetapi ketika mulai terjadi percampuran budaya, percampuran
percampuran penduduk dari wilayah-wilayah lain masuk, kemudian berbuatlah jahat para penduduk di Niniwe itu. Mereka kemudian suka bergosip, mereka suka berpikiran yang jahat kepada orang lain, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang jahat, dan itu semua tidak menyukakan hati Tuhan. Makanya kemudian diutuslah Yunus untuk mengingatkan. Tadi dikatakan bahwa di ayat keberapa tadi? Di ayat yang keempat ya, di ayat yang keempat tadi dikatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ditunggang balikkan di sini bisa diartikan secara sederhana akan dihancurkan, ya, akan benar-benar dibuat tidak berdaya kota Niniwe yang besar ini. Nah, coba adik-adik bayangkan, ketika adik-adik berbuat jahat kepada orang lain, paling tidak punya pikiran jahat, punya gosip-gosip kepada orang lain, itu semua adalah hal yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu mau melepaskan kita dari segala yang jahat itu? Yang pertama adalah kita bertobat tentunya, mengakui kesalahan kita, dan itu bisa diawali dari diri kita sendiri, adik-adik. Ya, yang dulunya kita suka berpikir yang jelek kepada orang lain, berpikir negatif. Ada orang yang sukses di dekat kita, teman kita mendapatkan nilai yang baik, kita tidak ikut mensupport mereka, kita tidak mengucapkan selamat, tapi justru malah kita berpikiran yang jahat, berpikiran yang tidak baik. Nah, cobalah kita menjadi seorang yang membawa damai. Karena di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, maukah adik-adik disebut anak-anak Allah? Ataukah tetap pada sikap adik-adik kepada orang lain yang tidak baik itu? Nah, bisa mendatangkan murka Tuhan di situ, adik-adik. Demikian pula apa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe tadi, penduduk kota Niniwe maksudnya. Mereka kemudian berbalik dari yang sebelumnya suka bergosip, suka berbuat jahat. Mereka kemudian mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun, bahkan sampai mengenakan kain kabung. Kain kabung itu mungkin seperti istilahnya menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa penyesalan itu benar-benar dari dalam hati. Kemudian mereka juga berpuasa, mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin mereka, karena di sini dikatakan tadi bahkan ternak pun dipakaikan kain kabung. Tidak boleh ada yang makan apa-apa, baik manusia, ternak, lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Coba bayangkan adik-adik, sebegitu luar biasanya penduduk kota Niniwe untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan kembali, sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Yunus, yaitu kota Niniwe akan dihancurkan. Demikian pula kita, adik-adik. Marilah kita mencoba untuk selalu menjadi orang yang membawa kedamaian. Kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan terus dibalas dengan kejahatan juga, tetapi alangkah baiknya kita dulu yang meminta maaf, ataupun kita mencoba membuka sebuah pembicaraan yang baik. Kita mencoba untuk menjadi anak-anak yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Tentunya kita semua punya keinginan seperti itu, seperti penduduk Niniwe tadi yang mau bertobat. Akhirnya Tuhan pun tidak jadi melakukan malapetaka, menghancurkan, menunggang balikkan kota Niniwe. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Mas Toto, di saat kita sedang menjalani kehidupan di situasi yang tidak menentu saat ini, tetaplah ingat untuk kita menjaga jarak, kita
selalu memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. Nah, adik-adik, mari kita berdoa agar kita diberikan kemampuan untuk senantiasa menjadi orang yang membawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang berbalik dari jahat menjadi baik, dan kami pun bisa menjadi orang yang membawa damai dan kedamaian di tengah-tengah lingkungan kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami juga mau serahkan seluruh perjalanan kami dalam perpelayanan di tahun 2021 ini ke dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa permohonan kami, ucapan syukur kami dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu lagi di sekolah minggu GKJ Samirono Baru. Nah, adik-adik jangan lupa kita tetap harus selalu patuhi protokol kesehatan dengan kita tetap selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak, dan juga rajin cuci tangan. Oke, sekolah minggu kita selesai. Kita tutup dengan lagu pujian Yunus di Perut Ikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan.